Sebuah suara dingin terdengar pada saat ini, dan pada saat berikutnya, ekspresi Mei Gongxi sedikit berubah, dia hanya merasakan tekanan mengerikan turun dari langit, menekannya. Pada saat ini, dua sosok muncul di sampingnya secara bersamaan. Raja Iblis Merak Besar membentangkan sayapnya di belakang putrinya, menghalangi wajah putrinya, kesadaran spiritualnya meledak dengan seluruh kekuatannya, bangkit dengan liar, dan bertabrakan dengan lawan tanpa ragu-ragu. Ada seorang pria berkepala pelontos memakai topeng di samping Mei Gongxi, kesadaran spiritualnya langsung menyatu dengan Mei Gongxi, membuat auranya penuh energi. Mei Gongxi melihat sekeliling dengan terkejut, Tang San muncul dengan topeng, dan mengangguk padanya. Ya, dia ada di sini. Ketika Mei Gongxi pergi, dia benar-benar bangun. Hari ini adalah panggungnya, dia hanya menonton diam-diam dan menjaganya. Ketika musuh yang sangat kuat datang, dia muncul di sisinya dan menghadapinya bersama. Namun, kejutan Mei Gongxi hanya berlangsung sesaat, dan suasana hatinya menjadi rendah lagi. Justru karena dia telah mencapai tingkat dewa, dia bisa merasakan betapa kuatnya paksaan yang mengerikan itu, dan suasana yang akrab. Tahu siapa yang akan datang? Orang ini akhirnya datang, pada upacara pewarisan. Ketika Raja Iblis Phoenix Shu Mengyu muncul, Mei Gongxi sudah menduga bahwa orang itu akan datang, tetapi ketika orang lain itu benar-benar muncul, itu masih membawa tekanan psikologis yang sangat besar padanya. Dengan ujung jari kakinya, sangkar luar angkasa di bawah kakinya terbang keluar, dan terbang sejauh 100 meter penuh, baru saat itulah kekuatan ruang menghilang, melepaskan Hu Mengyu yang malu. Di kejauhan di langit, satu demi satu siluet mendekat dengan cepat, dan di antara mereka, siluet besar memancarkan kecemerlangan yang mempesona di bawah iluminasi matahari terbit, seolah-olah ada matahari lain di langit. Di sampingnya, ada siluet yang terbang dengan cara yang sama, masing-masing bermekaran dengan kecemerlangan yang mempesona dan melepaskan napas yang kuat. Klan Iblis Merak juga bereaksi saat ini. Semua praktisi di atas tingkat dewa, termasuk putri yang berhadapan dengan Raja Iblis Merak, semuanya terbang saat ini, melepaskan aura darah mereka sendiri, melindungi wajah mereka dari pucat. Di kedua sisi Raja Iblis Merak Besar, yang berada di bawah pengaruh kesadaran terkuat lawan. Raungan Phoenix yang keras bergema di langit dan bumi. Cahaya dan bayangan yang menyilaukan bergoyang di udara, diikuti oleh selusin raungan Phoenix. Itu akan muncul saat ini, dan tidak ada orang lain dalam upacara pewarisan klan monster berwajah lurus, itu adalah Kaisar Iblis Jing Feng. Tekanan yang sangat besar membuat seluruh gunung tampak bergetar. Ekspresi semua monster merak yang kuat menjadi sangat serius. Terakhir kali ketika Raja Iblis Agung Jing Feng datang, Raja Iblis Agung Merak masih mekar penuh. Dengan bantuan warisan bertahun-tahun klan Iblis Merak di kota Keri, mereka nyaris tidak melawan Raja Iblis Agung Jing Feng. Dan kali ini, luka lama Raja Iblis Merak tidak sembuh sama sekali. Sekarang, kekuatan apa yang bisa dia gunakan untuk melawan? Meskipun klan Iblis Merak masih memiliki beberapa Raja Iblis besar dan selusin Raja Iblis, barisannya tampaknya tidak kalah di sisi lain. Namun, kekuatan seorang kaisar bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh Raja Iblis besar dan Raja Iblis. Suara Kaisar Iblis Agung Jing Feng datang dari kejauhan. Awalnya, aku akan melewatkannya. Aku mendengar bahwa upacaramu ditunda selama 5 hari, jadi aku akan datang untuk ikut bersenang-senang. Wang Qing, tahukah kamu, bahwa jika kamu tidak mengekspos putrimu ke istana leluhur, mungkin kursi ini harus menunggu dan kembali ketika waktunya lebih matang. Namun, kamu membawanya ke istana leluhur, dan membiarkannya mengalahkan banyak jenius, dan akhirnya memenangkan 2 champion. Pada saat itu, kamu harus mengerti apa yang akan kamu hadapi. Terakhir kali kamu bisa menahanku dengan kekuatan Sword Saint Demon Emperor, kali ini, aku akan melihat kekuatan apa yang kamu gunakan untuk menghentikanku. Raja Iblis Merak hebat hanya menatap Raja Iblis Agung Jing Feng dengan mata dingin, dan tidak terburu-buru untuk berbicara. Pusat kekuatan klan Phoenix telah datang ke depan, kali ini, tidak ada pengikut spesies lain, semua klan Phoenix yang datang. Kaisar Iblis Agung Jing Feng berdiri menyendiri, tatapan dinginnya menyapu orang-orang kuat dari klan Iblis Merak. Phoenix adalah Raja Burung. Kursi ini memungkinkanmu untuk menyerah kepadaku. Kecuali Wang Qing dan putrinya, selama kamu bersedia untuk menyerah, kamu akan tetap menjadi bagian dari kota Keri, warga kota Keri dan klan Iblis Merak akan selalu ada. Kamu kentut, ketika leluhur masih ada, apa yang terjadi dengan klan Iblis Phoenixmu? Saat itu,
Dunia hanya tahu tentang keberuntungan rubah dan burung merak yang mengintip rahasianya. Di mana klan Phoenixmu? Uang suara marah putri terdengar. Meskipun dia sangat tidak puas dengan Raja Iblis Merak dalam hal warisan populasi, dia masih memilih untuk berdiri di samping suaminya ketika musuh yang kuat datang. Raja Iblis Merak besar menoleh untuk melihat istrinya. Dalam menghadapi begitu banyak tekanan, senyum muncul di wajahnya, dan dia mengulurkan tangan dan meraih tangan istrinya. Lihat dirimu, kamu masih sangat impulsif, itu masih jauh lebih baik daripada membungkuk. Sang putri berjuang untuk sementara waktu, tetapi tidak dapat melepaskan tangannya darinya, jadi dia tidak bisa melihatnya, dan berkata dengan dingin, ini adalah musuh bebuyutan, bagaimana bisa ditekuk. Semua praktisi tingkat Raja Iblis dari klan Iblis Merak, selain menunjukkan kemarahan pada saat ini, sebenarnya tidak tergerak oleh Raja Iblis Agung Jingfeng. Kedua klan awalnya musuh, dan menyerah kepada musuh lama tidak berbeda dengan kematian. Wang Han berada di samping sang putri saat ini, dan dia menghela nafas pelan, putri, raja benar. Harapan kita yang sebenarnya mungkin ada di Xiao Mei. Bagaimanapun juga, tidak ada kaisar yang merupakan kelemahan terbesar klan kita. Patriark, mari kita tulang-tulang tua ini menghalangi mereka, kamu dapat mengambil patriark muda dan pergi. Kami mencoba menahannya untuk sementara waktu, hanya jika patriark muda selamat, klan kami akan memiliki masa depan dan kesempatan untuk kembali. Raja Iblis Merak tidak jawab dia secara langsung, tetapi berbalik untuk melihat putri di sampingnya dan bertanya, apa yang kamu katakan? Pergi, kalian semua pergi jauh, dan bawa semua klan muda bersamamu. Kami tinggal di sini, kami tidak akan pernah ingin melihatmu bajingan, perlakukan aku sebagai orang buta dalam hidupku. Sang putri membuang tangan merak Raja Iblis dengan marah. Dalam sekejap, semua klan Iblis Merak dari tingkat Raja Iblis penuh dengan cahaya perak, dan elemen luar angkasa di udara tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat, dan bahkan kastil kuno klan Iblis Merak di belakang mereka memancarkan cahaya perak samar. Praktisi tingkat Raja Iblis ini sudah memiliki keinginan untuk mati. Kaisar Iblis Agung Jingfeng datang hanya dengan anggota klan Iblis Phoenix, dan tidak membawa pengikut dari spesies lain, yang berarti kedatangannya kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Terakhir kali, mengandalkan kebenaran dari istana leluhurnya, dia mungkin bisa mempermalukan Raja Iblis Merak besar, tetapi di mata publik, dia tidak bisa melakukan apapun pada klan Iblis Merak. Dia membutuhkan lebih banyak operasi jika dia ingin menjadi penguasa kota Keri. Tapi kali ini, Kaisar Iblis Jingfeng jelas telah mengambil keputusan, dan hanya membawa klan Phoenix yang kuat, yang jelas untuk membasmi klan Iblis Merak, yang merupakan tren pasti membunuh. Pembangkit tenaga dari klan Iblis Merak semuanya pintar. Dari kata-kata Raja Iblis Agung Jingfeng barusan, mereka sudah mengerti mengapa yang satu ini memilih untuk melakukan ini ketika waktunya belum sepenuhnya matang. Hanya ada satu alasan, dia merasa terancam. Tentu saja, ancaman itu bukan dari Raja Iblis Merak, tetapi dari Mei Gongzi yang memenangkan kejuaraan ganda klasik pengadilan leluhur. Oleh karena itu, kedatangan Raja Iblis Jingfeng sebenarnya membuktikan kepada semua Raja Iblis Merak yang kuat bahwa Mei Gongzi luar biasa. Bakat kaisar, aku khawatir di antara semua generasi muda yang memiliki penampilan seorang kaisar, dia adalah yang terbaik. Mei Gongzi telah mencapai tingkat dewa, dan dia telah mengambil langkah paling penting. Selama dia terus tumbuh, klan monster Merak kemungkinan akan memiliki kaisar lain. Oleh karena itu, ketika Wang Han mengucapkan kata-kata itu barusan, Raja Iblis dan Raja Iblis besar dari klan Iblis Merak memiliki ide untuk bekerja sama. Yang harus mereka lakukan adalah menjaga garis keturunan yang diwarisi dari ras monster Merak dan menjaga patriark muda yang berpeluang menjadi kaisar. Hanya ketika Mei Gongzi menjadi seorang kaisar di masa depan, dia dapat menghidupkan kembali klan monster Merak. Mereka akan menggunakan hidup mereka sendiri untuk mempertahankan klan monster Merak dan menjaga kesempatan terakhir ini. Bahkan selir yang sangat menentang penerusan tahta Mei Gongzi telah membuat pilihan yang sama saat ini. Kemunculan Raja Iblis Agung Jingfeng membuat klan Iblis Merak yang sedang bertarung dalam pertarungan bersatu. Apakah Kaisar Iblis Agung Jingfeng baru datang sekarang? Tentu saja tidak. Dengan penundaan 5 hari, dia sudah berada di dekatnya, dan dia telah mengamati situasi di sini dengan akal sehatnya. Apa yang paling ingin dia lihat adalah pertikaian klan Iblis Merak, dan pertarungan pecah sepenuhnya, dan Raja Iblis Merak besar hancur. Tanpa diduga, Mei Gongzi telah mencapai tingkat dewa, dan menunjukkan kekuatan yang begitu kuat,
tidak hanya mengalahkan yang kuat di klan, tetapi juga mengalahkan Hu Mengyu yang telah dia atur sejak lama. Raja Iblis Agung Jing Feng tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tingkat pertumbuhan Mei Gongzi sangat cepat bahkan dia sedikit panik. Jika dia dibiarkan terus berkultivasi seperti ini, tidak akan butuh waktu bertahun-tahun bagi klan Iblis Merak menjadi nyata. Dia ingin memiliki kaisar lain. Pada saat itu, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengalahkan ras monster merak dan menguasai kota Keri. Oleh karena itu, dia datang ke sini dengan klan Phoenix yang kuat, dan sekarang dia tidak peduli lagi. Hari ini, dia pasti akan membunuh Raja Iblis Merak Besar dan Mei Gongzi. Selama mereka terpecahkan, klan Iblis Merak yang tersisa bukan apa-apa, ancaman bukan dia lagi. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh Raja Iblis Agung Jing Feng adalah bahwa klan Iblis Merak, yang telah berperang sebelumnya, begitu bersatu ketika menghadapinya, begitu banyak kekuatan tingkat Raja Iblis Besar dan Raja Iblis, bahkan jika dia pecah dengan semua kekuatannya, itu akan memakan waktu untuk mengalahkan mereka semua, dan klan Iblis Merak sangat pandai dalam teleportasi. Kaisar Iblis Jing Feng tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti bayangan seperti Kaisar Iblis-Iblis Kegelapan. Begitu mereka melarikan diri, itu tidak mudah lagi. Untuk sementara, wajah Kaisar Iblis Agung Jing Feng juga menjadi suram, dan dia berkata dengan dingin, "Wang Qing, ini adalah akhirnya, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Kamu ingin memilih menjadi pengecut. Konfusianisme, kamu pengecut." Pada saat ini, suara marah terdengar, dan kemudian, sesosok naik ke udara. Saat dia muncul, wajah sang putri yang melayang di samping Raja Iblis Merak menjadi sangat dingin. Karena bukan orang lain yang datang, melainkan ibu kandung dari Mei Gongzi yang dianggap sang putri sebagai rival terbesar dalam hidupnya. Mata Sukin merah, dan sepasang sayap putih mengepak di belakangnya, membawanya ke udara. Dia melihat Kaisar Iblis Agung Jing Feng dari jauh, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin. Napas tubuhnya jelas merupakan tingkat Raja Iblis. Saat dia melihatnya, Great Demon Emperor Crystal Wind jelas stagnan. Jika ada orang lain di dunia ini yang bisa membuatnya merasa bersalah, itu adalah orang yang ada di depannya. Sukin menatapnya dengan dingin, "Apakah kamu akan membunuh putriku?" Otot-otot wajah Raja Iblis Agung Jing Feng berkedut. "Qin, kamu harus tahu seberapa dalam kebencian antara klanku dan klan monster merak. Aku tidak bisa melihat klan monster merak memiliki seorang kaisar yang tumbuh dewasa. Itu akan menjadi ancaman besar bagi klanku." Sukin berkata dengan dingin, untuk keuntungan spesies, atau untuk keuntunganmu sendiri. Demi dirimu sendiri, kamu dapat menyerahkan apa saja, sama seperti kamu menyerah padaku saat itu. Kamu terus mengatakan betapa kamu mencintaiku dan bersedia memberikan hidupmu untukku, tetapi ketika kesempatan untuk menjadi seorang kaisar diletakkan di depanmu, kamu tidak ragu untuk meninggalkanku. Cintamu seperti ini, murah, selalu begitu. Sekarang, demi kepentingan kelompok, kamu akan membunuh putriku lagi. Ayo, kamu juga bisa membunuhku, itu hanya 100. Wajah Kaisar Iblis Besar Jing Feng jelas menjadi pucat. Dia bisa menyerang orang lain, tetapi hanya yang di depannya yang tidak bisa. Ini adalah keberadaan yang paling memalukan dalam hidupnya, dan dia tidak akan pernah bisa melupakan setengah dari keberadaannya. Kaisar Iblis Agung Jing Feng tersenyum pahit, "Qin, kamu harus tahu betapa pentingnya menjadi kaisar bagi klan iblis kita, tidak peduli siapa itu. Jika aku tidak bisa menjadi seorang kaisar, bagaimana aku bisa datang ke sini hari ini? Aku mencintaimu, aku bersumpah kepadamu bahwa aku hanya mencintaimu dalam hidupku sampai saat ini. Kamu juga dapat meminta salah satu klanku untuk membuktikan bahwa, dengan statusku sebagai kaisar, aku belum pernah menikah dengan seorang istri sampai sekarang, bahkan tidak punya selir. Setiap kata yang kuucapkan padamu datang dari lubuk hatiku yang terdalam. Dalam hidup ini, aku hanya akan mencintaimu. Aku tidak peduli jika kamu dan dia punya anak, asalkan kamu mau kembali padaku, aku akan tetap mencintaimu dengan sepenuh hati. Di masa depan, kami juga akan memiliki anak sendiri." Sukin mencibir, "Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Selain itu, aku dapat memberitahumu bahwa ketika aku melahirkan Xiao Mei, aku akan mati saat melahirkan, dan aku diselamatkan kemudian, tetapi aku tidak lagi subur. Jika aku seperti ini, kamu masih mau?" Ekspresi Raja Iblis Jing Feng berubah, dan kemudian dia memelototi Raja Iblis Merak, "Sial, begitukah caramu memperlakukannya?
Raja Iblis Merak tersenyum, aku bajingan. Apakah kamu memiliki kualifikasi untuk mengatakan ini? Pada saat itu, di mana kamu? Raja Iblis Agung Jing Feng berhenti sejenak, lalu tiba-tiba berbalik untuk melihat Su Qin. Qin, selama kamu mau kembali padaku, bagaimana jika kamu tidak bisa punya anak? Yang aku inginkan adalah kamu, bukan mesin kesuburan. Selama kamu mau, aku akan tetap mencintaimu selamanya. Su Qin berkata dengan dingin, dan kemudian memiliki anak dengan wanita lain. Kemudian kamu akan memberitahuku bahwa itu untuk reproduksi populasi, dan itu adalah tanggung jawabmu sebagai seorang kaisar, kan? Kaisar Iblis Agung Jing Feng tercengang, ini. Su Qin berkata dengan dingin, Lin Simo, kamu telah melihatku sejak lama. Kamu sangat egois, kamu hanya akan fokus pada kepentinganku sendiri. Karena itu, aku tidak mau, dan tidak akan pernah mau. Ayo, bunuh. Biarkan kamu menginjak tubuh ibu dan anak kami dan melanjutkan perjalananku. Dengan mengatakan itu, dia akan terbang ke depan. Pada saat ini, cahaya perak menyala, dan ada orang lain di sampingnya, dan Raja Iblis Merak Agung mengulurkan tangan dan meraih bahunya. Su Qin menoleh untuk menatapnya, dan Raja Iblis Merak Besar menggelengkan kepalanya dengan lembut padanya, jangan impulsif, bahkan jika itu bukan untuk dirimu sendiri, tetapi juga demi anak-anak. Kamu benar-benar mati. Orang ini benar-benar gila. Kamu memang benar, dia memang egois, tetapi aku juga harus mengakui bahwa dia sangat mencintaimu. Jadi, kamu tidak bisa mati, jangan lupakan apa yang kamu janjikan padaku saat itu. Su Qin memalingkan kepalanya dengan mata merah, dan tidak terbang ke depan. Raja Iblis Jing Feng memandang Raja Iblis Merak dan berkata dengan dingin, jika kamu masih laki-laki, berdirilah. Hari ini, aku akan membunuhmu. Ada senyum di wajah Raja Iblis Merak, dan dia berkata, aku tidak ingin hidup, aku telah melakukan apa yang harus aku lakukan. Izinkan aku untuk mengatakan beberapa patah kata kepada istriku, dan aku akan menemanimu sampai akhir. Dalam pertempuran pertama, beritahumu siapa pemenang terakhir. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Raja Iblis Merak Agung memancarkan cahaya perak, membawa Su Qin kembali ke klan Iblis Merak, dan kemudian menoleh ke sang putri. Sang putri memandang Raja Iblis Merak Besar dengan dingin, dan kemudian memandang Su Qin di samping Raja Iblis Merak Besar, dan kemudian bertanya kepada Raja Iblis Merak Besar, istri yang kamu bicarakan, apakah kamu atau dia? Raja Iblis Merak Besar menghela nafas dan berkata, sudah selama ini, apakah kamu masih ingin marah padaku? Istriku, hanya ada satu, dan itu hanya bisa menjadi kamu selamanya. Sang putri tercengang. Di depan Su Qin, dia benar-benar mengatakan ini pada dirinya sendiri. Selain itu, pada saat hidup dan mati ini, kebencian di hatinya tidak terlihat lega. Namun, ketika dia melihat wajah cantik Su Qin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah dan mendengus dingin. Raja Iblis Merak tampaknya tidak merasakan sikap kerasnya, dan berkata dengan lembut, apakah kamu percaya? Dalam hidup ini, aku hanya mencintaimu saja. Ingat apa yang aku katakan padamu pada malam pernikahan ketika kita menikah. Biarkan aku memberitahumu, aku pasti akan melakukan segala upaya dalam hidupku untuk membuat klan monster Merak mendapatkan kembali kejayaannya dan membiarkan klan monster Merak kami berdiri di hutan dengan populasi terkuat. Hanya dengan begitu aku dapat layak atas apa yang telah kamu lakukan bagiku, kamu baik untukku. Kamu benar, tanpamu, aku tidak akan pernah menjadi patriark, apalagi Lord of Carry City. Bahkan, ketika aku bersamamu, aku tidak punya ambisi apapun. Saat itu, kamu berada di puncak. Putri, aku hanya anak kecil yang tidak mencolok di garis langsung klan Iblis Merak kami. Kamu 1 tahun lebih tua dariku. Pada saat itu, aku sering melihatmu secara diam-diam dan berpikir, kakak ini sangat cantik dan mulia. Kemudian, kami tumbuh dewasa, dan aku telah bekerja keras, tetapi bakatku sebenarnya seperti itu. Paling-paling, aku lebih pintar dari klan lain, dan kekuatan serta darahku tidak terlalu menonjol. Kamu berbeda, kamu adalah milik kaisar, kerabat langsung. Warisan, memiliki darah paling mulia di klan kami. Namun, yang tidak pernah aku duga adalah ketika klan memilih suami untukmu, kamu memilihku. Kamu memilihku, yang tidak terlalu baik. Kamu tahu itu apa yang aku rasakan sesaat. Aku merasa pusing, seolah-olah seluruh dunia memilihku. Aku tidak pernah berani bertanya,
mengapa kamu memilihku, dapatkah kamu memberitahuku sekarang? Mendengar Raja Iblis Merak berbicara dengan fasih, wajah sang putri berangsur-angsur berubah. Dia berpikir bahwa dia sudah melupakan semua ini, tetapi sekarang dia mengatakannya dengan sangat jelas. Ini sudah puluhan tahun yang lalu, tetapi ketika dia mengatakannya, rasa dingin di wajah sang putri masih berangsur-angsur mencair. Karena kamu pintar, kamu adalah yang paling pintar dari generasi kami. Sang putri bergumam, pertama kali aku melihatmu adalah saat ujian klan. Saat itu, aku belajar sendirian di klan, tetapi sebenarnya, setiap saat aku mengikuti tes, aku memiliki konten yang sama dengan tesmu, tetapi aku mengambil tes secara terpisah darimu. Kamu tidak dapat melihat kertas tesku, tetapi aku dapat melihat milikmu. Tes etnis memiliki peringkat, kamu tahu benar. Meskipun kekuatan garis keturunan dan kekuatan tempurmu bukan yang terkuat, kamu selalu yang pertama dalam setiap ujian budaya. Setelah mengatakan ini, sang putri berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dan tempat kedua adalah aku. Raja Iblis Merak terkejut dan berkata, jadi, kamu selalu gagal dalam ujian, jadi. Petik 2. Sang putri tidak melihat terlalu jauh, acuh tak acuh, pada saat itu, aku tidak memiliki kualifikasi untuk menyukai siapapun, karena darahku, klan mengizinkanku untuk memilih pasangan dari keturunan langsung. Seperti yang dikatakan Sukin barusan, sebagai pewaris darah kaisar, adalah tanggung jawabku untuk mereproduksi untuk populasi. Aku memilihmu karena aku melihat kecerdasanmu. Aku pikir, dengan kecerdasanmu dan garis keturunanku, keturunan yang akan kita lahirkan pasti akan luar biasa. Raja Iblis Merak besar tersenyum pahit dan berkata, begitu, aku mengatakan bahwa aku adalah pria biasa-biasa saja, bagaimana mungkin aku disukai olehmu? Tetapi garis keturunanku masih menjadi penghalang, dan anak-anak kita belum dapat memiliki garis keturunan yang benar-benar kuat. Sang putri mendengus dingin, ada yang salah dengan garis keturunanmu. Lalu mengapa kamu bisa melahirkan anak perempuan yang begitu baik? Mengapa kamu tidak memberiku anak yang luar biasa? Raja Iblis Merak memandangnya dengan aneh dan berkata, aku akan memberitahumu ini nanti. Faktanya, kamu selalu salah. Kamu bisa membenciku atau Sukin, tetapi kamu tidak boleh membenci Xiao Mei. Sang putri tercengang. Raja Iblis Agung Jing Feng di kejauhan sudah sedikit tidak sabar, dan menyela, apakah kamu sudah cukup? Raja Iblis Merak Agung menoleh untuk menatapnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, bukankah kamu seharusnya memintaku untuk mengatakannya? Lebih sekarang, sainganmu dalam cinta mengekspresikan hatinya kepada wanita lain, bukankah itu hanya memungkinkanmu untuk memuaskan pikiran kotor di hatimu? Setelah dia selesai berbicara, dia berhenti menatap Kaisar Iblis Agung Jing Feng, menatap sang putri lagi, dan berkata, setelah kamu memilihku, kamu telah berusaha sekuat tenaga untuk membantuku, bantu aku meningkatkan kultivasiku, bantu aku mengendalikan senjata ilahi, dan bahkan menggunakan garis keturunan kerajaanmu merangsang garis keturunanku dan membuatku lebih kuat. Tanpamu, apalagi Patriark, aku mungkin tidak dapat melakukannya bahkan sebagai Raja Iblis Agung. Kamulah yang membantuku tumbuh selangkah demi selangkah dan memberiku kekuatanku saat ini. Pada saat itu, aku dapat merasakan bahwa kamu tidak terlalu menyukaiku ketika kamu bersamaku. Tetapi kemudian, seiring berjalannya waktu kita saling jatuh cinta, kamu benar-benar mulai menyukaiku, kan? Sang putri mengerucutkan bibirnya erat-erat, siapa yang menyukaimu? Jangan sentimental, itu tanggung jawabmu. Raja Iblis Merak tersenyum, tidak, kamu menyukaiku. Semakin keras kepalamu, semakin banyak bukti bahwa aku benar, karena aku terlalu mengenal karaktermu. Tidak rugi bagimu untuk menyukaiku, karena aku menyukaimu sejak aku masih kecil, dari naksir hingga menjadi tunanganmu, hingga menginginkanmu sebagai istri setelah menjadi Raja Iblis. Kami memiliki anak dan anak perempuan, aku selalu mencintaimu sangat, ini tidak pernah berubah. Belum berubah. Seperti apa dia jika dia tidak berubah? Kata sang putri menoleh untuk melihat ke arah Sukin. Raja Iblis Merak besar menghela nafas dan berkata, hari ini, aku akan menceritakan semuanya kepadamu, sehingga kamu dapat memahami niat baikku. Hari ini adalah hari terakhirku di dunia ini, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Berapa banyak dari kita sebagai klien, lebih baik untuk memperjelas. Ayo, Lin Simo, mari bertarung di udara. Biarkan istriku dan Sukin menjadi saksi pertempuran terakhir kita, dan lihat apa yang ada di antara kita. Siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mengatakan itu,
Raja Iblis Merak Agung mengangkat tangannya dan mengangkat busur perak, menggulung Sukin dan sang putri, dan menghilang seketika. Ketika dia muncul kembali, dia sudah tinggi di langit. Mei Gongxi, yang berdiri di platform tinggi, melihat ibunya dibawa pergi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, dia akan mengejarnya, tetapi Tang San menangkapnya. Mei Gongxi menoleh untuk menatapnya dengan bingung. Tang San menghela nafas pelan, dan berkata, kehidupan Raja Iblis Merak tidak dapat diubah, itu sudah terluka parah, ketika kamu melewati bencana, itu diserang oleh akibatnya, dan akhirnya menjagamu, hidup akan segera berakhir. Ibumu akan baik-baik saja, percayalah. Mari kita tunggu di sini, biarkan generasi yang lebih tua menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan khawatir, klan monster Merak akan baik-baik saja, Keri kota ini akan baik-baik saja. Mei Gongxi bergerak di dalam hatinya dan bertanya dengan ragu, apakah kamu tahu sesuatu? Tang San mengangguk, ayahmu memberitahuku sesuatu, tapi aku berjanji padanya, aku tidak bisa memberitahumu. Ini yang terbaik untukmu, dan aku hanya bisa memberitahumu ketika kamu menjadi kaisar di masa depan. Mei Gongxi tercengang dan bertanya, ada apa? Tang San hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut, dia tidak bisa berbohong padanya, tapi itu benar-benar tidak cocok untuk memberitahunya sekarang. Sinar cahaya kristal menembus langit, dan segera, seluruh langit dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang perkasa dari Kaisar Iblis Agung Jingfeng. Saat dia naik ke udara, dia memandang Raja Iblis Merak, Putri dan Sukin, dan berkata dengan dingin, apakah kamu akan menggunakan Sukin untuk mengancamku sehingga aku tidak berani membunuhmu? Raja Iblis Merak hebat menggelengkan kepalanya diam-diam, kamu juga meremehkanku. Apakah aku perlu mengandalkan wanita untuk menjaga diriku tetap hidup? Jika aku ingin melakukan itu, aku sudah melakukannya terakhir kali kamu datang, dan aku masih membutuhkannya untuk menunggu sampai sekarang. Dengan mengatakan itu, mahkota emas merak di dahi Raja Iblis Merak menyala. Mata Kaisar Iblis Agung Jingfeng berkedip, dan ketika dia hendak bergerak, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Karena dia bisa dengan jelas melihat mahkota emas merak di dahi Raja Iblis Merak besar itu. Itu adalah mahkota emas merak yang hancur, hanya sepertiga yang tersisa, dan ditutupi dengan retakan. Apa artinya ini? Kaisar Iblis Agung Jingfeng sangat jelas. Sebagai musuh lama, klan Jingfeng memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang klan monster merak. Dalam keadaan ini, Raja Iblis Merak besar, apalagi melakukannya dengan dirinya sendiri, mahkota emas ini dapat runtuh kapan saja, yaitu, hidupnya akan hilang kapan saja. Raja Iblis Merak tersenyum ringan, seolah-olah dia tidak mengkhawatirkan hidupnya sendiri sama sekali. Lin Simo, kamu tidak perlu khawatir sekarang. Aku akan segera mati, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa denganmu. Sebenarnya, aku menundanya selama 5 hari hanya untuk menunggumu, kalau tidak, bagaimana aku bisa melakukannya? Bagaimana kalau menghancurkan kamu dengan sorotan terakhir dalam hidupmu? Lin Simo mengerutkan kening, sama sekali mengabaikan apa yang dimaksud Raja Iblis Merak besar. Raja Iblis Merak besar benar, dia sudah sekarat segera, dan hidupnya dapat dihitung dalam hitungan menit. Retakan pada mahkota emas merak semakin dalam, dan kecepatan disintegrasi bahkan dapat dilihat dengan mata telanjang. Mata sang putri juga menjadi rumit saat ini. Meskipun dia selalu tahu bahwa Raja Iblis Merak besar bertarung melawan Lin Simo terakhir kali, dia mungkin mati segera setelah membakar sumber kehidupan, tetapi karena kebencian terhadapnya di dalam hatinya. Dia tidak terlalu peduli, dan bahkan dia juga mengutuknya, tetapi melihat mahkota emas merak secara bertahap hancur dengan matanya sendiri, masih ada sedikit uap air di matanya, terutama setelah dia berbicara tentang masa lalu mereka, dia ingatan berangsur pulih. Betapa cantiknya mereka dulu, saling mencintai, melahirkan keturunan, bekerja keras, dan diikuti oleh suami istri. Itu adalah periode waktu yang paling indah, tetapi setelah Sukin muncul lebih dari 10 tahun yang lalu, semuanya tampak telah berubah. Pada saat ini, Raja Iblis Merak besar benar-benar akan mati, dan sang putri merasa seolah-olah jantungnya dijepit oleh telapak tangan yang kuat. Raja Iblis Merak tampaknya tidak tahu bahwa hidupnya akan segera berakhir, dan dia selalu memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia memandang Sukin dan membungkuk sedikit padanya, maaf, Sukin, sebenarnya, aku berbohong padamu. Aku tidak pernah benar-benar mencintaimu, meskipun kamu sangat cantik, sangat cantik. Wanita yang paling cantik, tidak ada seorang pun. Namun, aku tidak mencintaimu.
Karena sejak usia sangat muda, hatiku sudah penuh dan tidak bisa menahan orang lain. Sukin meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tahu. Kamu terus mengatakan bahwa kamu mencintaiku, tetapi kamu hanya ingin menggunakanku, dan kamu bukan hal yang baik. Awalnya, aku berterima kasih kepadamu, tetapi kemudian aku secara bertahap menemukan tujuanmu, rasa terima kasih ini hilang. Kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku, kamu mencapai tujuanmu, tetapi kamu memang menyelamatkan kami ibu dan anak di awal. Tanpamu, kami pasti sudah mati jadi, kamu tidak berutang apapun padaku, dan pada saat ini, aku tidak berutang padamu lagi. Raja Iblis Merak Besar mengangguk dan berkata, oke, aku sangat puas jika kamu berpikir begitu. Aku pikir kamu akan membenciku. Sukin menggerakkan kepalanya dan berkata, aku tidak membencimu. Bagaimanapun juga kamu adalah penyelamat kami. Meskipun kamu sangat berani, itu karena bajingan itu, aku tidak bisa menyalahkanmu. Aku benar-benar tidak menyukaimu, aku tidak suka kamu seperti ini. Patah hati. Raja Iblis Merak Agung tersenyum, tidak apa-apa, kamu tidak perlu menyukaiku. Selama istriku menyukaiku, itu sudah cukup. Dia hanya mengatakan bahwa dia memilihku karena aku pintar. Aku pintar ketika aku masih muda, tapi ketika aku tua, itu wajar untuk menjadi licik. Selama dia menyukainya, itu kebanggaanku. Sang putri memandang mereka dengan datar dan mendengarkan percakapan mereka, dia hanya merasa bahwa dia bisa mengerti setiap kata yang mereka katakan, tetapi dia tidak mengerti sama sekali apa yang mereka katakan. Orang ini tidak pernah mencintai Sukin dalam 10 tahun terakhir, dan Xiao Mei. Tidakkah kamu mengerti? Tidak masalah. Aku akan mengatakan yang sebenarnya dan mengatakan yang sebenarnya. Putri, aku baru saja mengatakan bahwa aku hanya mencintaimu dalam hidupku. Itu benar, karena Sukin dan aku tidak ada yang terjadi sama sekali. Kami selalu tidak bersalah, aku tidak pernah menyentuhnya sama sekali, dan kasih sayang yang aku tunjukkan padanya semuanya palsu, untuk menipu dunia luar, tentu saja untuk menipu Lin Simo, ada juga penyamaran untuk identitas Xiao Mei. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya sang putri, tetapi juga Kaisar Iblis Agung Jingfeng Lin Simo di kejauhan tercengang. Mei Gongxi itu, kata sang putri dengan heran. Senyum di wajah Raja Iblis Merak menjadi lebih intens. Itu benar, Xiao Mei bukan putriku, apalagi putriku dengan Sukin. Sang putri tertegun tak percaya. Lalu putri siapa dia? Kaisar Iblis Agung Jingfeng di kejauhan tiba-tiba menjadi lebih cepat. Raja Iblis Merak berkedip padanya, tebak. Wajah Kaisar Iblis Jingfeng tiba-tiba berubah drastis, menjadi pucat. Dia menoleh untuk melihat Sukin, matanya tertuju padanya, bibirnya gemetar. Mungkinkah? Wajah Sukin dingin, dan dia berkata dengan dingin, aku seorang manusia, orang suci dari organisasi penebusan. Aku memikul misi merevitalisasi manusia. Untuk memungkinkan manusia memiliki lebih banyak ruang hidup, aku dapat berkorban untuk penebusan kapan saja. Namun, aku bodoh, aku jatuh cinta dengan seorang bajingan, jatuh cinta dengan seorang bajingan yang bukan keluargaku, jatuh cinta padanya, dan mengandung anak bajingan itu. Pria egois itu pergi untuk menjadi kaisar, bahkan satu kalimat pun tinggalkan tanpa penjelasan. Perutku semakin besar setiap hari, dan aku bahkan tidak berani menjelaskannya kepada organisasi. Aku hanya bisa memilih untuk melarikan diri ke tempat terpencil. Lagi pula, aku masih belum melahirkan anak, aku ingin melahirkannya. Pada hari dia lahir, darahku runtuh dan anak itu mati lemas. Ibu dan anak perempuan kami hampir mati. Saat itu, aku sangat membenci mengapa aku jatuh cinta pada bajingan egois seperti itu. Tidak peduli apa yang aku lakukan. Mati adalah mati, yang membuatku mencintai salah. Namun, anak itu tidak bersalah. Saat itu, dia datang, dan penyelamatku datang. Raja Iblis Merak mengangguk dan berkata, aku bertemu Sukin ketika aku berada di istana leluhur, dan di Kaisar Iblis Harimau Putih. Aku pikir dia adalah wanita paling cantik yang pernah kutemui. Saat itu, kalian sudah bersama. Waktu itu aku agak iri kenapa dimasukkan sekuntum bunga ke kotoran sapi. Saat itu, aku benar-benar tidak bisa bersaing dengan kalian untuk mendapatkan kesempatan menjadi kaisar. Lagi pula, bakatku masih kurang, bahkan dengan bantuan istriku. Aku tidak bisa melangkah lebih jauh. Faktanya, aku sudah tahu bahwa aku tidak memiliki harapan untuk menjadi seorang kaisar dalam hidupku.
Tidak peduli seberapa keras aku bekerja, bakat dasar aku masih terlalu buruk. Aku tidak menyangka bahwa Tuhan akan memberiku kesempatan seperti itu. Ketika Sukin pingsan, ada aura darah yang aku benci dan aku kenal. Itu adalah napasmu, karena itu putri milikmu. Ketika aku melihat Sukin, dia hampir mati, dan aku tidak pernah membayangkan bahwa putri kecil tercinta dari Kaisar Iblis Harimau Putih, wanita Lin Simomu, akan muncul di situsku. Pada saat itu, aku banyak berpikir, wanitamu akan mati, dan aku seharusnya bahagia. Aku bukan orang seperti itu, dan aku tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan nyawa. Jadi, aku benar-benar tidak bisa dianggap sebagai dermawan mereka. Tetapi pada saat itu, aku memikirkan kemungkinan lain. Aku tidak akan pernah bisa menjadi seorang kaisar. Bagaimana klan monster merak bisa benar-benar bangkit? Aku bisa membuat kota Keri kita kaya secara ekonomi, tetapi kota Keri tidak memiliki kaisar, bagaimanapun juga, itu adalah bahaya tersembunyi terbesar. Dalam kekuatan mutlak dalam di depanku, semuanya salah. Aku tidak bisa menjadi kaisar, dan keturunan istriku tidak bisa memiliki bakat kaisar karena kekurangan darahku. Mungkin kita bisa menemukan cara lain. Kondisi fisik, bantu dia melahirkan bayi. Saat itu, karena terlalu lama anak tercekik, kondisi fisiknya sudah sangat buruk, dan pembuluh darahnya tersumbat. Namun, aku dapat yakin bahwa bakatnya di masa depan pasti sangat bagus. Bagaimanapun, apakah itu garis keturunan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar atau garis keturunan keluarga Jing Feng, mereka semua adalah garis keturunan tingkat pertama, dengan fondasi diletakkan oleh dua garis keturunan tingkat pertama. Anak ini pasti sangat berbakat. Saat itu, aku punya ide yang berani. Aku menyimpan garis keturunan harimau putih di tubuhnya dan asal-usul garis keturunan keluarga Jing Fengmu, tetapi menghilangkan karakteristik garis keturunan itu sendiri, dan kemudian menanamkannya dengan garis keturunan murni dari keluarga Meraku. Aku hanya ingin melakukan percobaan, lagi pula, tidak masalah bagiku apakah ibu dan anak itu hidup atau mati. Jika kamu mati, istri dan anakmu juga akan mati, jika kamu selamat, mungkin ada kemungkinan lain. Yang mengherankanku adalah bahwa vitalitas anak ini sendiri sangat kuat. Setelah dilucuti dari karakteristik etnis klan Jing Feng, dia benar-benar berhasil mengintegrasikan darah klan Merak kami dan selamat. Ketika Sukin bangun, aku tidak menyembunyikannya dan menceritakan semuanya kepadanya. Jika aku tidak menyuntikkan darah klan monster Merak ke anak ini pada waktu itu, anak itu pasti akan mati karena kurangnya darah. Aku melucuti karakteristik populasi Jing Feng karenaku. Tetapi setelah memikirkannya, jika ada 3 garis keturunan dalam tubuh pada saat yang sama, anak ini mungkin tidak akan bertahan hidup. Tidak mungkin bagiku untuk menyuntikkan garis keturunan klan monster Crystal Phoenix ke dalam dirinya. Jadi, aku tetap menyelamatkannya. Dia selamat dan menjadi putriku, memanggilku ayah. Dia memiliki darah klan monster Merak kami, tetapi juga akar dari klan Jing Fengmu. Karena itu, dia masih putrimu. Kamu ingin membunuhnya, putrimu sendiri yang mati. Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Omong-omong, senyum di wajah Raja Iblis Merak menjadi lebih intens, sementara wajah Raja Iblis Jing Feng sudah pucat, dan bahkan seluruh tubuhnya gemetar. Putri, dia sebenarnya memiliki seorang putri, putri dirinya dan Sukin. Untuk melahirkan anak ini, Sukin melarikan diri dari halaman leluhur dan meninggalkan Kaisar Setan Harimau Putih. Saat melahirkan, ibu dan putrinya hampir mati karena kehabisan darah. Kaisar Iblis Agung Jing Feng akhirnya mengerti mengapa dia sangat membencinya, apalagi dia, pada saat ini, bahkan dia sangat membenci dirinya sendiri sehingga dia lebih rendah dari binatang buas. Xiao Mei berangsur-angsur tumbuh, dan bakat garis keturunannya berangsur-angsur muncul. Dia benar-benar layak menjadi anak yang dikultivasikan oleh garis keturunan tingkat pertama. Dia tidak hanya menyerap semua itu, tetapi garis keturunan manusianya bahkan mengambil posisi dominan, mengambil keuntungan dari pemahaman manusia. Itu membuat perpaduan beberapa garis keturunan utama, dan transformasi harimau putih yang jelas dan transformasi Merak dapat diterapkan dengan lancar, dan mahkota emas Merak dipadatkan pada usia muda. Ketika dia memadatkan mahkota emas Merak, aku tahu bahwa klan benar-benar memilikinya. Kemungkinan munculnya Kaisar Iblis yang hebat. Benar saja, darah campuran adalah kombinasi genetik terbaik. Jadi, pada saat itu, aku memutuskan untuk menjadikannya penerusku. Dia hanya akan menganggap dirinya sebagai manusia.
menjadi klan iblis merak, atau bahkan klan iblis merak. Kamu adalah klan iblis harimau putih, tetapi kamu tidak berpikir kamu adalah klan Jing Feng. Terlebih lagi, kamu masih musuh ayahnya. Jadi, bagaimana kamu bisa mengalahkannya? Apakah kamu berani membunuh putrimu sendiri? Ibu dan anak perempuannya, biarkan ibu dan anak mereka hampir mati. Sekarang, lakukan lagi. Jika kamu bisa melakukannya, maka kamu menang. Setelah mengatakan itu, Raja Iblis Merak menoleh untuk melihat putri yang sudah lesu, dan berkata dengan lembut, "Sayangku, ketika kita menikah, aku berjanji padamu bahwa aku akan merevitalisasi klan Iblis Merak. Aku telah melakukan segalanya, tapi aku tidak ada kaisar. Dan sekarang, aku telah mengembangkan pewaris dengan penampilan seorang kaisar untukmu. Jangan membenci Xiao Mei, dan jangan memusuhi dia. Bahkan, kamu harus mendukungnya. Anak ini cerdas, baik, dan dingin di permukaan. Untuk menutupi inferioritas masa kecilnya dan inferioritas karena ditekan oleh klan. Alasan mengapa aku tidak memberitahumu adalah untuk membuatnya bekerja lebih keras di bawah tekanan seperti itu. Siapapun benar-benar menjadi seorang kaisar tidak membayar lebih dari yang lain di masa kanak-kanak. 100 kali usaha. Dia adalah putri Lin Simo. Menurut pendapatku, bajingan ini, tidak peduli seberapa bajingan, tidak boleh dimulai dengan putrinya sendiri. Di masa depan, Xiao Mei akan menjadi kaisar, yang setara dengan putri darahnya menjadi kaisar. Aku memberitahu wali di samping Xiao Mei bahwa ketika dia menjadi kaisar, dia akan menceritakan tentang pengalaman hidupnya. Kamu berkata, Lin Simo menyaksikan putrinya mewarisi patriark klan monster merak, apakah dia mendukungnya atau tidak? Akankah dia datang lagi untuk merebut kota Keri kita? Tidak. Klan monster merak akan selalu bertanggung jawab atas kota Keri. Selain itu, Xiao Mei memiliki darah klan macan putih, dan kaisar iblis harimau putih adalah kakeknya. Kota Keri pasti akan lebih stabil karena ini. Pada saat yang sama, Xiao Mei juga mendapat dukungan dari dewa laut yang tidak dikenal di laut. Dan ini secara alami akan menjadi dukungan untuk ras monster merak kami, semuanya sangat sempurna. Bukan. Xiao Mei berjanji kepadaku bahwa di masa depan, dia akan selalu melindungi klan monster merak, dan dia pasti akan mewariskan posisi patriark kepada keturunan klanku di masa depan. Itu sudah cukup. Bagaimanapun, aku telah membayar banyak untuknya, bahkan Tian Jiling. Serahkan semuanya padanya. Dia juga telah diakui oleh leluhurnya, membuktikan bahwa garis keturunanmu memang kuat. Setelah mengatakan itu, wajah Raja Iblis Merak menjadi lebih pucat, karena mahkota emas di dahinya tiba-tiba terkelupas sebagian besar. Dengan rona merah di wajahnya, Raja Iblis Merak memandang Su Qin, dan kemudian ke Lin Simo, yang tubuhnya gemetar, dan berkata dengan ringan, "Aku bukan orang baik, kamu bisa mengira aku seorang konspirator. Tapi untuk klan Iblis Merak, demi klan Iblis Merak, demi janjiku, dan aku melakukannya. Sekarang, aku akan mati, tetapi apa yang aku tinggalkan sudah cukup untuk populasiku, dan aku juga memenuhi janjiku kepada kekasihku. Lin Simo, katakan padaku, apakah kamu menang atau tidak? Apakah aku menang?" Wajah Kaisar Iblis Jing Feng penuh dengan kepahitan. Pada saat ini, dia benar-benar memiliki perasaan campur aduk, tetapi dia masih berkata dengan susah payah, "Kamu menang." Raja Iblis Merak tersenyum, dan senyumnya sangat cerah. "Bagus kalau kamu tahu, senang kamu tahu, aku menang, aku menang." Haha, hahaha. Tubuh Raja Iblis Merak besar menjadi sedikit kaku, dia perlahan berbalik, menatap sang putri, dan berkata dengan beberapa napas, "Aku menang, apakah kamu mendengar? Aku mewakili kami, klan Iblis Merak, menang, ayahmu tidak melakukannya. Aku melakukannya, aku tidak malu padamu, kamu, benar, kamu memilih, aku dulu, pikiran, untuk kita." Suara renyah datang dari dahi Raja Iblis Merak besar, dan mahkota merak yang patah tiba-tiba hancur dan berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di sekitar. Suara Raja Iblis Merak berhenti tiba-tiba, dan cahaya suci di matanya dengan cepat menghilang. "Tidak!" teriak sang putri dalam kesedihan, memeluk tubuhnya, dan dengan erat memegang tangan yang baru saja dia buang. "Tidak, tidak, tidak, kamu tidak bisa mati, kamu tidak bisa mati. Aku cinta kamu, aku mencintaimu. Kamu menjadi hidup, menjadi hidup." Jingmang melintas, dan Kaisar Iblis Besar Jing Feng melintas dan datang kepada mereka.
Sang putri hendak bergerak, tetapi dia merasakan perasaan ilahi yang kuat menekannya, dan kemudian jari Lin Simo ada di atasnya. Di dahi Raja Iblis Merak, bagian dari mahkota emas yang akan tersebar di segel. Mata Raja Iblis Merak mendapatkan sedikit ekspresi, dan menatap Raja Iblis Jing Feng dengan sedikit kebingungan. Bicaralah, selesaikan apa yang ingin kamu katakan. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, tidak peduli berapa banyak dendam yang kami miliki, kamulah yang menyelamatkan istri dan putriku pada akhirnya. Tubuh Lin Simo tidak lagi gemetar, tetapi air mata mengalir di matanya. Ada jejak kelegaan di mata Raja Iblis Merak. Dia tidak melihat Lin Simo lagi, tetapi menatap sang putri, bibirnya bergerak jawab. Ya, baiklah, hidup tidak bisa melihat, kita, masa depan klan monster Merak, kau, bagiku, bagus, lihat. Xiao Mei, meskipun, dia, dan aku tidak, darah, hubungan namun, dibandingkan dengan Simo, aku sebenarnya, memperlakukannya, sebagai anak perempuan. Setelah mengatakan ini, pahlawan dari generasi klan monster Merak, penguasa kota terbaik dalam sejarah kota Keri, jatuh. Pada saat hidupnya berakhir, satu-satunya keengganan di matanya adalah menyerah pada istri di depan dia. Seperti yang dia katakan, dia benar-benar hanya mencintainya sekali dalam hidupnya. Tubuh sang putri gemetar, dia memeluk tubuhnya erat-erat, merasakan suhu tubuhnya berangsur-angsur menghilang, merasakan kesadarannya perlahan berlalu, tenggorokannya sepertinya tercekik, dan dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Su Qin, yang digantung di sampingnya, sudah menangis. Bagaimanapun, ini adalah orang yang telah merawatnya dan putrinya selama lebih dari 10 tahun. Seperti yang dikatakan Raja Iblis Merak Besar, meskipun dia tidak memiliki tujuan lain, meskipun dia bukan ayah biologis Mei Gongzi, dia adalah ayah yang baik. Budayakan Mei Gongzi untuk menjadi talenta. Kaisar Iblis Jing Feng perlahan menarik tangannya dan tidak memandang Su Qin, karena saat ini, dia tidak tahu bagaimana menghadapi wanita yang telah mengorbankan segalanya untuknya dan bahkan hampir mati. Dia membenci Raja Iblis Merak Besar karena merampas Mei Gongzi dari karakteristik kelompok etnis Jing Feng dan menanamkan garis keturunan Merak. Tidak ada keraguan bahwa Raja Iblis Merak Besar pada waktu itu egois, bahkan bukan karena kebaikan, tapi sekarang dia tidak bisa membencinya sama sekali, karena jika tidak ada Raja Iblis Merak Besar, aku khawatir Su Qin dan Mei Gongzi yang mati lemas akan mati bertahun-tahun yang lalu. Sekarang setidaknya kekasihnya masih hidup, dan dia sebenarnya memiliki seorang putri. Dia masih putri yang sangat baik. Meskipun dia tidak memiliki karakteristik klan monster Jing Feng, dia sudah memiliki penampilan seorang kaisar. Putrimu sendiri darah. Kaisar Iblis Jing Feng Lin Simo mengumpulkan keberaniannya dan menoleh untuk melihat Su Qin. Qin, aku tidak berani mengharapkan pengampunanmu. Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu telah sangat menderita untukku. Semuanya salahku. Aku benar-benar tahu aku salah, dan aku tahu bahwa aku tidak mengatakan apa-apa sekarang. Sudah terlambat, tapi untungnya, kami masih memiliki seorang putri. Aku sudah menjadi seorang kaisar. Kamu dapat melihat apa yang aku lakukan di masa depan. Aku hanya memiliki satu anak perempuan, Xiao Mei. Selain itu, aku sendirian. Aku Phoenix. Aku bukan satu-satunya kaisar di klan. Aku bersumpah di sini hari ini bahwa aku akan hidup untuk ibu dan anakmu dalam hidupku dan di masa depan. Setelah mengatakan ini, dia perlahan mundur, membungkuk ke Su Qin di udara, dan tiba-tiba berubah menjadi cahaya kristal dengan suasana hati yang sangat rumit dan terbang ke kejauhan, diikuti oleh suara teriakan. Ayo pergi. Pada saat ini, dia hanya bisa memilih untuk pergi, karena dia tahu betul bahwa Su Qin benar-benar tidak mungkin pergi bersamanya saat ini, dan putrinya akan mewarisi posisi patriark klan monster Merak. Itu benar, Merak itu besar Raja Iblis menang, tetapi apakah dia benar-benar kalah? Dalam waktu singkat ini, Lin Simo telah mengetahui banyak hal dan memahami makna mendalam dari Raja Iblis Merak Besar. Apa perbedaan antara Keri City berada di bawah kendalinya dan putrinya? Apalagi yang tidak bisa dia puaskan? Bagaimanapun, wanita yang dia cintai tidak pernah mengkhianatinya, dan dia masih hidup untuknya memiliki seorang putri. Bagi Lin Simo, ini membuatnya lebih bahagia daripada memenangkan kota utama. Dia akhirnya mengerti mengapa Raja Iblis Merak selalu begitu tak kenal takut, orang ini benar-benar luar biasa. Jadi dia menunggunya di sini. Raja Iblis Merak benar-benar melakukan yang terbaik untuk klan Iblis Merak,
dan dia juga menemukan cara baru. Tidak diragukan lagi dia akan menjaga pertumbuhan putrinya sampai putrinya menjadi kaisar. Saat itu, dengan belenggu putrinya dan klan Iblis Merak, kota Keri bagaimanapun, itu akan selalu menjadi milik klan Iblis Merak. Langkah Raja Iblis Merak ini telah melayani banyak burung dengan satu batu, dan bahkan dapat dikatakan sempurna. Satu-satunya hal yang hilang adalah hubungan selama beberapa dekade antara Raja Iblis Merak dan Putri. Karena itu, ketika semua misteri terungkap, dia telah meminta maaf kepada istrinya dan menceritakan perasaan batinnya. Dia telah mengumpulkan emosi ini untuk waktu yang lama, tetapi dia belum bisa menceritakan semuanya. Oleh karena itu, ini adalah pertarungan tanpa kemenangan, dan hasil akhirnya adalah kedua belah pihak dapat puas, dan Raja Iblis Merak memberikan hidupnya untuk ini, dan menggunakan hidupnya untuk menyelesaikan hubungan kebencian antara garis keturunan Jing Feng dan klan Iblis Merak. Siapa yang mengira bahwa Raja Iblis Besar Jing Feng, yang selalu begitu memusuhi klan Iblis Merak, akan menjadi bantuan untuk pembekalan leluhur Mei Gongzi dalam waktu dekat. Ini adalah kartu truf terbesar dari Raja Iblis Merak Besar, dan itu juga hadiah Tang San alasan mengapa aku tidak bisa memberitahu Mei Gongzi yang sebenarnya, bagaimanapun, itu memiliki dampak besar pada suasana hatinya. Dengan suara kicau Phoenix, klan Phoenix pergi, di mata para bangsawan kota Keri dan pusat kekuatan klan monster Merak, ini sangat luar biasa. Kaisar Iblis Agung Jing Feng, yang sudah berada di atas angin dan jelas ingin menekan mereka dengan seluruh kekuatannya, benar-benar pergi begitu saja. Tabrakan yang kemungkinan merupakan pertempuran genosida berakhir begitu saja. Tampaknya ada beberapa keberadaan khusus di udara yang menghilang, membuat seluruh tanah leluhur klan monster Merak dipenuhi dengan kesedihan yang tak terkatakan. Wang Fei Guang jatuh dari langit sambil memegang mayat Raja Iblis Merak Besar, Su Qin mengikutinya. Ketika mereka jatuh, orang-orang kuat dari klan monster Merak langsung mengerti apa yang terjadi. Tangisan kesedihan bergema di seluruh kastil dalam sekejap, sedih untuk generasi Raja Iblis Agung ini. Mei Gongzi memandang ayahnya yang berbaring di pelukan sang putri, dan untuk sementara waktu, seluruh orang itu sedikit lamban. Dari kecil hingga dewasa, selalu ada kerenggangan antara dia dan ayahnya. Ayahnya memiliki banyak anak, dan sebagai seorang ibu, dia selalu dikucilkan dan dimusuhi. Selain mengajari dirinya sendiri untuk berlatih, ayahnya tidak mempedulikan hal lain, dan membiarkannya menanganinya sendiri, hanya dari ibunya dia bisa merasakan cinta. Namun, ketika dia melihat ayahnya meninggal seperti ini, hatinya teriris seperti pisau, dan air mata mengalir tak terkendali. Dia melangkah maju dengan cepat, mendatangi sang putri, jatuh di atas mayat Raja Iblis Merak Besar dan menangis. Sosok lain mengikutinya ke sisi Raja Iblis Merak Besar, mengulurkan tangan dan menempelkannya ke dahi Raja Iblis Merak Besar. Apa yang sedang kamu lakukan? Putri yang awalnya bermata kusam tiba-tiba melotot dan datang ke sisinya. Tang San yang berkepala botak mengenakan topeng. Kekuatan ruang tiba-tiba melonjak, pemandangan aneh muncul. Kekuatan ruang yang melonjak dari tubuhnya melawan Tang San yang meletakkan telapak tangannya di dahi Raja Iblis Besar berkumpul. Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, "Putri, aku akan mencoba menyingkat sedikit kesadaran penguasa kota dengan alat ilahi. Mungkin aku dapat menyimpan sebagian dari pikirannya." Sang putri tertegun sejenak, dan tiba-tiba ada secercah harapan, apakah itu benar-benar mungkin? Menurut pengetahuannya, setelah kematian orang yang kuat, meskipun kesadaran spiritual akan tetap ada, itu juga akan menghilang dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan jika itu adalah seorang kaisar, itu tidak bisa dihindari. Paling-paling, dia meninggalkan jejak pemikiran naluriahnya di artefak, dan Raja Iblis Merak bukanlah seorang kaisar. Biarkan aku mencoba. Di telapak tangan Tang San, sekelompok api warna-warni berdenyut sedikit, dan di tengah api warna-warni, cahaya ilusi menyelimuti dahi Raja Iblis Merak Besar. Segera, kekuatan darah yang tersisa dan kesadaran spiritual yang belum hilang pada Raja Iblis Merak Besar perlahan tersedot olehnya. Putri yang berada di dekatnya dapat dengan jelas merasakan ada sesuatu yang hilang dari Raja Iblis Merak. Perasaan semacam ini mengejutkannya, karena artinya sangat mungkin ada sesuatu yang benar-benar dicadangkan untuk suaminya. Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku menyegel indera ilahi yang tersisa, dan beberapa kekuatan garis keturunannya. Jika aku dapat mencapai tingkat dewa di masa depan, mungkin aku akan memiliki cara untuk membantu Raja pulih. Namun, aku akan membutuhkan beberapa bantuan pada saat itu. Sarana khusus. Aku tidak dapat menjamin keberhasilan,
tetapi ada peluang 50%. Apakah kamu masih bisa melakukan ini? Apakah kamu? Kesedihan asli sang putri telah mencapai ekstrim, dan dia bahkan telah membuat rencana untuk mengikuti Raja Iblis Merak Besar. Tetapi pada saat ini, secercah harapan yang dibawa Tang San ke sana, segera lepaskan. Api menyala kembali di dalamnya. Tang San mengangguk dan berkata, aku adalah pelayan yang disukai Mei Gongzi, dan penguasa kota adalah ayahnya, jadi aku secara alami harus melakukan bagianku. Aku berasal dari Samudra Biru yang tak berujung, dan ada beberapa teknik kuno yang mungkin sangat berguna. Tapi itu butuh waktu, aku juga harus menunggu sampai kekuatanku lebih meningkat dan aku memiliki kesempatan untuk berhasil setelah aku menjadi dewa. Sang putri berkata dengan penuh semangat, kamu seharusnya sudah berada di puncak tingkat ke-9. Apa yang kamu butuhkan untuk menembus ke tingkat dewa? Selama klanku memilikinya, kamu bisa mengatakannya, dan klanku akan habis-habisan untuk membantumu. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mudah bagiku untuk menjadi dewa. Ini rumit, putri, ini masih upacara besar. Klan Iblis Merak tidak bisa tanpa seorang pemimpin. Aku memintamu untuk memimpinnya. Mata Wang Fei memerah lagi, tapi bagaimanapun juga Tang San memberinya secercah harapan. Melihat Mei Gongzi di sampingnya, dan kemudian pada Sukin di sisi lain, sang putri mengingat apa yang dikatakan Raja Iblis Merak kepadanya sebelum kematiannya. Mei Gongzi sebenarnya memiliki darahnya yang mengalir. Dalam arti tertentu, ini juga putrinya. Selain itu, Raja Iblis Merak Besar masih memiliki kemungkinan untuk dibangkitkan, sehingga kematian Raja Iblis Merak Besar tidak begitu sulit untuk diterima. Sang putri mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, untuk mencegah invasi Kaisar Iblis Jingfeng, Raja telah membakar asalnya. Tapi dia juga memukul mundur musuh yang kuat. Di masa depan, Kaisar Iblis Jingfeng tidak akan lagi menjadi musuh klan kami. Raja menggunakan hidupnya untuk membela klan monster merak, dan dia juga menggunakan hidupnya untuk bekerja keras untuk kebangkitan kembali klan kita. Dia adalah patriark terbaik dalam sejarah klan kita. Sebagai tetua yang hebat dan sebagai istri, aku akan menuruti permintaan terakhirnya. Mulai hari ini, Xiao Mei akan menjadi patriark baru klan kita. Aku akan menganggapnya sebagai milikku, dan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Xiao Mei. Mei Gongzi mengangkat kepalanya dengan air mata di matanya dan menatap sang putri. Ekspresi sang putri sangat rumit, tetapi melihat wajah menakjubkan dari bunga pir dan hujan di depannya, dia tidak bisa menahan nafas dan mengangguk padanya. Mei Gongzi berbalik perlahan, menghadap ke bawah platform tinggi, melihat klan dan bangsawan di kota yang tenggelam dalam kesakitan, mengambil napas dalam-dalam, klan monster merak akan selalu menjadi penguasa kota Keri. Aku akan menggunakan hidupku sendiri untuk mempertahankan kota, menjaga klan monster merak, memenuhi warisan ayahku, memimpin klanku, dan menciptakan kembali kejayaan. Meninggalnya Raja Iblis Merak Besar membuat semua orang tidak mood untuk melanjutkan upacara pewarisan ini, karena hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah pemakaman Raja Iblis Merak Besar. Kematian satu generasi penguasa kota tidak diragukan lagi akan memberikan bayangan besar di seluruh kota Keri, diselimuti kesedihan. Kehidupan Raja Iblis Merak adalah kehidupan yang luar biasa bagi kota Keri. Dengan bakatnya yang tidak terlalu bagus, ia memimpin kota Keri menuju kemakmuran. Penduduk kota hidup dan bekerja dalam kedamaian dan kepuasan, dan para bangsawan kaya dan berkuasa semuanya mendapat manfaat darinya. Ini juga alasan mengapa sekelompok bangsawan selalu menyerah pada klan Iblis Merak, dan mereka masih berdiri di atas sisi Raja Iblis Merak, mengetahui bahwa Raja Iblis Jingfeng akan datang. Dan sekarang, generasi pahlawan klan monster merak telah jatuh. Tidak diragukan lagi, Mei Gongzi bahkan lebih menonjol dalam bakat kultivasi, jauh lebih kuat daripada Raja Iblis Merak Besar, tetapi setelah mencapai tingkat dewa, dia telah mencapai tingkat yang sangat tinggi di tingkat dewa, dan bahkan memiliki arti menghancurkan, tingkat yang sama. Namun, memiliki individu yang kuat adalah satu hal, dan itu adalah hal lain untuk dapat mengelola kota dengan baik. Para bangsawan sedang menonton, dan mereka juga sedikit bingung. Kaisar Iblis Jingfeng mundur, dan sang putri juga berkata bahwa Kaisar Iblis Jingfeng tidak akan datang lagi, tapi ini hanya sisinya. Akankah Kaisar benar-benar menyerah untuk memperjuangkan kota Keri? Mengapa dia menyerah begitu saja? Tidak ada yang tahu alasannya, jadi di kota Keri, dengan kematian Raja Iblis Merak Besar, itu menjadi terburu-buru. Pemakaman diadakan selama 3 hari, dan di bawah naungan sang putri,
Raja Iblis Merak Agung dimakamkan di pemakaman besar. Mei Gongzi juga secara resmi menjadi penguasa kota Keri, patriark klan monster Merak, berdiri di antara para bangsawan papan atas Kekaisaran Tianyu pada usia kurang dari 20 tahun. 3 hari kemudian, belasungkawa pengadilan leluhur datang, tetapi pada saat yang sama, ada juga permintaan pengadilan leluhur. Pengadilan leluhur menunjuk patriark baru untuk melapor ke pengadilan leluhur setahun kemudian, dan pengadilan leluhur menilai apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menjadi penguasa kota. 1 tahun, hanya ada 1 tahun waktu penyangga, tetapi ini adalah aturannya, dan itu sama untuk kota besar manapun. Setiap penguasa kota menjabat dan perlu ditinjau dan disetujui oleh pengadilan leluhur untuk benar-benar menjadi penguasa partai. Aturan ini masuk akal, hanya setelah 1 tahun pemerintahan, kemampuan penguasa kota baru dapat terungkap. Setelah 1 tahun tanya jawab, Zhu Ting harus mengevaluasi secara komprehensif kemampuan pribadi penguasa kota baru dan kontribusinya ke kota utama sebelum memutuskan apakah akan membiarkan dia benar-benar mewarisi posisi penguasa kota. Jika kamu tidak lulus ulasan, kamu harus memilih penguasa kota lain. Dalam sejarah Kekaisaran Tianyu, tidak sedikit penguasa kota baru yang diberhentikan oleh pengadilan leluhur. Meskipun sebagian besar waktu mereka memilih penguasa kota lain dari keluarga penguasa kota, tetapi tidak ada kaisar di kota Keri. Kemudian, masalah klan monster Merak besar, dan kemungkinan besar akan kehilangan kendali atas kota Keri. Oleh karena itu, tahun depan akan sangat penting bagi Mei Gongzi dan klan monster Merak. 3 hari berlalu, dan Mei Gongzi tampak sedikit kuyu. Selama 3 hari, dia tidak hanya harus berurusan dengan pemakaman ayahnya, tetapi juga mengambil alih berbagai tugas sebagai penguasa kota Keri. Di masa lalu, dia tidak memiliki banyak pengalaman dalam mengatur kota, bahkan Raja Iblis Merak tidak berharap dia memiliki banyak kemampuan dalam hal ini. Dibutuhkan banyak energi untuk mencapai tingkat seorang kaisar dalam hal kekuatan pribadi, dan tidak ada yang maha kuasa. Dalam hal mengatur kota, ada juga putri yang bisa membantu. Di masa lalu, ketika Raja Iblis Merak mundur, sang putri yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, dari sudut pandang Raja Iblis Merak, setelah Mei Gongzi naik tahta, seharusnya tidak ada masalah dalam mengatur kota dengan bantuan istrinya. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh Raja Iblis Merak adalah bahwa sang putri sama sekali tidak berminat untuk memerintah kota, dan benar-benar menyerahkan semua jenis kekuasaan kepada Mei Gongzi. Kematian Raja Iblis Merak dan pengakuan terakhirnya membuatnya mengerti niat baik suaminya, terutama karena suaminya tidak pernah mengkhianatinya, tetapi dia telah menanggung kekerasan dinginnya sendiri selama bertahun-tahun. Itu menyakitkan. Oleh karena itu, akhir-akhir ini dia bersama dengan mayat Raja Iblis Merak Besar, diam-diam menjaga roh Raja Iblis Merak Besar, dan tidak memiliki keinginan untuk berkuasa. Dengan hubungan antara Mei Gongzi dan Kaisar Iblis Agung Jingfeng, dia tidak lagi khawatir bahwa kota Keri akan jatuh di pinggir jalan. Oleh karena itu, Mei Gongzi benar-benar memiliki hampir semua kekuatan penguasa kota. Pada awalnya, dia benar-benar terburu-buru dan tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, ada seseorang yang telah melindunginya di sisinya. Tang San memberi Mei Gongzi ide sederhana, yang membuat Mei Gongzi sebagian besar santai. Tang San menyuruhnya untuk memintanya mengundang Raja Iblis Badak untuk keluar dari gunung dan melayani sebagai kepala keuangan kota Keri, dan kemudian mengundang Raja Iblis Rusa Emas untuk keluar dari gunung untuk melayani sebagai kepala eksekutif. Keduanya akan bekerja sama untuk membantunya mengelola kota Keri. Monster Rusa Lingki dan Monster Rusa Emas tidak dikenal karena kemampuan bertarung mereka, tetapi mereka membantu mantan Raja Kota Raja Monster Merak untuk membangun kerajaan bisnis yang besar. Dalam situasi kota Keri yang begitu terpencil, kamar dagang Lingki dapat menjadi satu kesatuan. Kamar dagang terbesar pertama di Kekaisaran Tianyu, bakat manajemen mereka dapat dilihat. Dan yang lebih penting, karena kedua klan ini tidak pandai berkelahi, mereka sama-sama makmur dan rusak bersama dengan klan Monster Merak, dan mereka adalah penggemar setia Raja Iblis Merak. Biarkan mereka memegang posisi penting untuk pertama kalinya, dapat memenangkan mereka. Biarkan mereka mengerti bahwa bahkan jika mereka mengubah patriark, mereka masih dapat diandalkan, dan mereka lebih dapat diandalkan. Biarkan dua populasi penting ini kembali ke hati mereka, dan biarkan mereka bekerja lebih keras untuk pemerintahan kota Keri. Benar saja, ketika dua perintah pengangkatan ini dikeluarkan, kota Keri yang kacau dengan cepat menjadi tertib. Dengan upaya dari dua klan Iblis Rusa,
semuanya berada di jalur yang benar. Mei Gongzi berjanji kepada mereka bahwa dia akan dapat melaporkan dengan sukses, dan pada saat yang sama, kota Keri tidak akan lagi menghadapi ancaman dari Kaisar Iblis Jing Feng, sehingga mereka dapat memfokuskan seluruh energi mereka pada pembangunan ekonomi dan pembangunan kota. Satu-satunya permintaan yang dia buat adalah untuk mulai membangun pemukiman manusia di dekat kota Keri, memberikan manusia biasa identitas hukum dan memungkinkan mereka untuk memiliki keamanan hidup dasar. Dalam lingkup pengaruh kota Keri dan kota Keri, bangsawan dilarang keras menggunakan manusia sebagai budak, dan mereka tidak boleh menyakiti manusia, jika tidak mereka akan dihukum berat. Para bangsawan kota Keri benar-benar mengharapkan keputusan ini. Dia memiliki darah manusia setelah dia mewarisi posisi patriark, dapat dimengerti untuk mengeluarkan keputusan seperti itu. Meskipun manusia sendiri tidak memiliki kekuatan yang kuat, mereka memiliki pikiran yang cerdas dan pengrajin yang sangat baik. Mereka selalu dicintai oleh bangsawan sebagai budak. Dengan perubahan mendadak seperti itu, beberapa bangsawan tidak puas, tetapi dengan cepat ditekan. Tang San ditunjuk oleh Mei Gongzi sebagai kepala pengawal. Hal pertama yang dilakukan Tang San adalah membentuk tim pemantau untuk secara khusus memantau pelanggaran hukum di kota, terutama tindakan yang merugikan manusia. Komposisi tim pemantau sangat sederhana, mereka bukan gadis bernama Merah. Gadis bernama Merah juga manusia, dan mudah menimbulkan protes dari para bangsawan di kota. 150 orang, 50 orang dewasa muda dari klan Liger, ditambah 100 anggota klan yang dipilih dari klan Iblis Merak, menjadi kekuatan utama tim pengawas. Bekerja sama dengan sistem intelijen garis keturunan Ling Qiluo, tim pemantau segera meluncurkan operasi. Ketika beberapa bangsawan yang telah membunuh manusia ditunjukkan ke publik oleh burung hantu, para bangsawan mengerti bahwa patriark baru akan datang secara nyata. Untuk sementara waktu, keselamatan manusia sangat terjamin. Dengan dukungan klan, di luar di kota Keri, pemukiman milik manusia mulai didirikan. Akademi Keselamatan diam-diam memasuki pemukiman, dan misi mereka hanya satu, yaitu mengajarkan pengetahuan manusia, apakah itu budak atau pengikut. Mei Gongzi berhasil menjadi penguasa kota Keri, yang tidak diragukan lagi merupakan tonggak sejarah bagi seluruh organisasi penebusan. Berita itu segera mencapai markas organisasi penebusan, dan menerima umpan balik dari markas besar. Mei Gongzi langsung dipromosikan ke penebusan ungu dan menjadi salah satu tingkat tertinggi organisasi penebusan. Pada saat yang sama, dia dianugerahi gelar orang suci dari organisasi penebusan. Kemanusiaan akhirnya memiliki kota utama yang dapat dilampirkan. Dalam waktu dekat, ketika berita niat baik kota Keri terhadap manusia menyebar, pasti akan ada lebih banyak manusia yang terikat. Namun, Tang San tidak membiarkan iblis rusa badak dan iblis rusa emas menyebarkan informasi ini, dan bahkan menyegel berita itu dengan erat. Mei Gongzi baru saja menjadi penguasa kota Keri dan belum membangun pijakan yang kokoh. Terlalu ramah pada manusia pasti akan menyebabkan rebound emosional dari para bangsawan besar klan monster. Apalagi jika terlalu banyak manusia berkumpul, beban pada kota Keri akan meningkat, pengaruhnya akan meluas. Inilah alasan pengadilan leluhur menemukan masalah. Cara terbaik untuk makan nasi adalah dengan memakannya satu suap pada satu waktu. Stabilitas adalah yang paling dibutuhkan Keri City saat ini, serta meningkatkan kekuatannya. Liger, tua, wanita dan anak-anak semuanya tinggal di lembah emas, dan tidak ada tempat yang lebih aman daripada di sana, dan semua pemuda pergi ke kota Keri. Sejak masalah fusi darah diselesaikan dan kucing besar memenangkan tempat yang bagus di kompetisi elit, Liger, yang awalnya dianggap sebagai kelompok terkutuk, telah menjadi keluarga baru dan kuat. Liger adalah pemilik darah tingkat pertama. Setelah tinggal di lembah emas untuk jangka waktu tertentu, jumlah Liger meningkat, termasuk wanita, dan sekarang ada sekitar 300 pria muda. Penatua pertama memerintahkan mereka semua untuk mematuhi perintah Tang San. Selain 100 orang yang tergabung dalam tim pemantau, Tang San mengirim Liger muda yang tersisa ke pemukiman manusia di luar kota, yang bertanggung jawab untuk menjaganya, agar manusia berhasil membangun kota di sana. Tang San telah lama mempertimbangkan lokasi pemukiman manusia, tepat di sebelah timur kota Keri, yaitu, lebih dekat ke Samudra Biru yang tak berujung. Bagian depan ditutupi oleh kota Keri. Bahkan jika ada perang di masa depan, kota Keri akan memblokir pemukiman manusia. Bangun kota kecil dulu, baru kemudian berkembang menuju urbanisasi di masa depan. Untuk saat ini,
Kota Carry tidak dapat membiarkan manusia dalam jumlah besar berkumpul, yang akan menyebabkan reaksi yang sangat besar. Jika kamu hanya membangun kota manusia di luar kota, itu akan baik-baik saja. Lagi pula, para bangsawan berpikir bahwa manusia juga tidak bisa melakukannya. Akademi Penebusan telah pindah ke kota manusia secara keseluruhan, dan organisasi penebusan akan mengirim lebih banyak guru untuk bergabung. Manajemen senior dari Redemption Organization sangat jelas bahwa di masa depan ini akan menjadi markas yang sebenarnya dari Redemption Organization. Ada penjaga kota utama, yang lebih kuat dari apapun, dan tidak perlu khawatir tentang sumber daya. Butuh waktu sekitar 1 bulan untuk melakukan pekerjaan dasar. Pergantian yang lama dan yang baru di kota Carry akhirnya berakhir, dan kota tersebut telah sepenuhnya kembali normal dalam waktu singkat. Adapun apakah bangsawan besar kembali ke patriark baru, hanya mereka sendiri yang tahu. Namun, setidaknya bulan ini, kota Carry tidak mengalami masalah lagi. Kaisar Iblis Jing Feng belum kembali, dan hanya persyaratan pembekalan dari pengadilan leluhur yang masih merepotkan. Di dalam klan monster merak, semua tetua berbalik untuk mendukung Mei Gongzi karena perubahan sikap sang putri, tetapi mereka kebanyakan menonton dari pinggir lapangan. Kemampuan patriark baru masih perlu diamati untuk diketahui. Selama periode waktu ini, sang putri hidup dalam pengasingan, dan dia telah mengawasi Raja Iblis Merak Besar. Dia hanya muncul sesekali, dan sebagian besar waktu dia dalam suasana hati yang rendah. Sebagian besar generasi muda monster merak tidak puas dengan Mei Gongzi bagaimanapun, dia memiliki darah manusia di tubuhnya, yang paling dikritik di antara klan, tetapi kekuatannya memang kuat. Mei Gongzi tidak melakukan apapun pada mereka. Tang San mengatakan kepadanya bahwa selama ada dukungan dari sang putri di dalam, tidak akan ada kekacauan, dan itu adalah hal yang paling penting untuk menangani masalah eksternal terlebih dahulu, dan kemudian memperkuat kekuatan sendiri. Karena pembekalan adalah masalah terbesar yang harus dihadapi selanjutnya. Oleh karena itu, setelah menyerahkan sebagian besar urusan kepada 2 klan iblis rusa besar, Mei Gongzi juga menghabiskan lebih banyak waktu untuk kultivasinya sendiri. Setelah sebulan, dia akhirnya mencerna pendapatan dari kesengsaraan, dan energi yang tersisa di tubuh kesengsaraan guntur pada dasarnya dicerna atau diserap, dan ranahnya stabil. Basis kultivasinya saat ini sebenarnya masih di awal tingkat dewa, tetapi kekuatan aslinya sudah sebanding dengan praktisi di tingkat puncak tingkat dewa. Ini adalah manfaat dari perampokan guntur yang kuat. Garis keturunan aslinya telah mengalami banyak perubahan setelah bencana, apakah itu transformasi merak atau transformasi harimau putih. Ia memiliki kekuatan kesusahan guntur, dan telah mengalami transformasi. Tingkat dewa adalah batas antara yang kuat, apakah itu telah dibaptis oleh kesusahan guntur, garis keturunannya benar-benar berbeda. Inilah sebabnya mengapa kekuatan Mei Gongzi telah banyak berubah, belum lagi skala bencana gunturnya belum pernah terjadi sebelumnya. Tang San telah menemaninya berkultivasi, dan kultivasinya sendiri berangsur-angsur pulih. Kesengsaraan guntur telah memberinya banyak trauma, dan itu juga memberinya banyak manfaat. Meskipun ini bukan kesengsaraan gunturnya sendiri, kekuatan kesengsaraan guntur terlalu kuat. Untuk membantu Mei Gongzi, dia juga menyerap banyak kekuatan kesengsaraan guntur, terutama perubahan Jin Meng sangat menyukai roh-roh jahat, dia menyerap banyak pada saat itu, dan kemudian manfaatnya secara bertahap muncul, membuat tubuh Tang San saat ini lebih ulet. Integrasi roh jahat membuat Jin Meng berubah semakin mendominasi. Ketika situasi di kota Carry pada dasarnya stabil, Zhang Haoxuan membawa Wu Bingji dan yang lainnya kembali dari istana leluhur. Kota manusia benar-benar kekurangan tenaga, tidak ada yang lebih cocok untuk menjadi wali kota selain Zhang Haoxuan, jadi Tang San memberitahu dia melalui kamar dagang Lingqi untuk kembali dan memimpin urusan di sini. Xiao Mei, Tang San membuka pintu dan masuk, datang ke kediaman Mei Gongzi. Setelah mengambil alih sebagai patriark, Mei Gongzi secara alami pindah ke kediaman patriark. Dia tinggal di sebuah ruangan melingkar besar di titik tertinggi dari seluruh kastil leluhur. Selain kamar tidur dan ruang pelatihan, ada juga ruang tamu besar dan ruang belajar. Mei Gongzi biasanya menangani berbagai urusan di sini. Pertama kali Tang San datang ke ruang pelatihan Mei Gongzi, dia menemukan bahwa klan monster merak seharusnya menggunakan beberapa cara khusus untuk membawa kekuatan garis lei pegunungan Carry ke sini. Oleh karena itu, vitalitas langit dan bumi yang dapat ditarik oleh ruang pelatihan di sini bahkan lebih tinggi daripada halaman leluhur. Ini adalah keuntungan memiliki kota utama,
dan juga alasan mengapa Raja Iblis Agung Jingfeng ingin bersaing untuk kota utama. Dengan kota utama yang menyediakan sumber daya di belakangnya, sulit untuk berpikir jika itu tidak kuat. Mantan Raja Iblis Merak gagal menjadi kaisar karena bakatnya yang buruk. Budidaya di ruang pelatihan di sini pasti lebih efektif. Oleh karena itu, baru-baru ini, dia telah berkultivasi dengan Mei Gongzi di ruang pelatihan di sini. Melihatnya masuk, Mei Gongzi tersenyum dan berkata, "Kamu datang tepat waktu, kumpulan baru Skyfire Fine Iron telah tiba, ini untukmu." Dengan itu, dia menyerahkan cincin penyimpanan ke Tang San. Ketika Raja Iblis Merak Besar masih ada, dia membiarkan karavan mengumpulkan besi lava yang sebenarnya adalah besi halus Tianhuo di seluruh kekaisaran Tianyu. Kemudian, Raja Iblis Merak meninggal, dan Mei Gongzi secara alami akan bekerja lebih keras dalam hal ini, dan membiarkan Iblis Rusa Lingki dan Iblis Rusa Emas membelinya dengan seluruh kekuatan mereka, berapapun biayanya. Jumlah besi halus Tianhuo lebih dari yang diharapkan, dan nilainya tidak terlalu tinggi. Dalam sebulan terakhir, 4 atau 5 batch telah diterima, sehingga cairan Tianhuo berwarna-warni Tang San saat ini 3 kali lebih banyak dari aslinya. Kecepatan pemurnian suar ruang waktu secara alami jauh lebih cepat daripada waktu awal. Tang San tidak sopan, menyingkirkan cincin penyimpanan, dan berkata, "Aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepadamu. Aku ingin kembali ke lembah emas dan mundur ke sana sebentar. Apakah kamu akan pergi?" Ketika Mei Gongzi mendengar bahwa dia akan pergi, dia tercengang, dan suasana hati yang tak terlukiskan muncul. Melihat perubahan di matanya, Tang San berkata dengan lembut, "Sisi ini telah stabil sekarang. Kamu tinggal di sini untuk berkultivasi adalah yang paling cocok untukmu. Aku juga harus membuat beberapa persiapan sebelumnya, waktu yang tersisa untuk kita menjadi semakin banyak. Semakin sedikit. Ketika kamu pergi ke istana leluhur untuk melaporkan tugasmu, aku harus siap menghadapi malapetaka. Malapetakaku akan lebih menakutkan daripada milikmu." Omong-omong, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Mei Gongzi hanya mendapat sedikit napas dan mendapat bantuan darinya, dan dia menghadapi 6 harmoni dan 8 desolasi, kesengsaraan iblis emas. Bisa dibayangkan bencana guntur seperti apa yang akan dia hadapi. Setidaknya itu adalah keberadaan yang menakutkan seperti perampokan surgawi ke-8 dan ke-9. Bencana semacam ini, bahkan kaisar mungkin tidak dapat menghentikannya. Kamu harus menemukan cara lain untuk menjadi sukses, jadi kamu harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Apakah ada yang bisa aku bantu? Aku dapat membantumu mempersiapkan sumber daya apapun yang kamu butuhkan. Tidak ada yang akan keberatan. Lagi pula, sang putri masih mengandalkanmu untuk membangkitkan ayahku. Ketika Raja Iblis Merak Besar meninggal, Tang San menggunakan daur ruang dan waktu untuk menyegel sebagian kekuatan darah dan kesadaran spiritual Raja Iblis Merak. Dengan perlindungan daur ruang dan waktu, kesadaran spiritual dan kekuatan darah tidak akan menghilang, katanya kepada sang putri. Jika dia bisa menjadi dewa, ada kemungkinan membangkitkan Raja Iblis Merak Besar. Meski sang putri juga ragu akan hal ini, sebagai seorang wanita yang berharap suaminya akan dibangkitkan, ia hanya bisa memilih untuk mempercayainya. Tang San menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Aku sudah menyiapkan apa yang perlu aku persiapkan. Kamu hanya perlu terus membantuku mengumpulkan Skyfire Iron, semakin banyak semakin baik. Kultivasimu sendiri tidak dapat ditinggalkan, bahkan meskipun sulit selama 1 tahun. Biarkan kamu menjadi Raja Iblis Besar, tetapi selama kamu terus meningkat, dengan bakatmu setelah pembaptisan guntur, kamu harus bisa melawan praktisi tingkat Raja Iblis Besar dalam waktu singkat." Mei Gongzi mengerutkan kening, "Apakah kamu akan mundur untuk waktu yang lama?" Tang San berkata, "Aku tidak tahu, itu tergantung pada kemajuannya. Aku ingin memurnikan berbagai garis keturunanku, dan kemudian membuat beberapa persiapan. Setelah itu, aku dapat pergi ke istana leluhur lagi. Pada saat yang sama, pada waktu yang sama, dan suar luar angkasa sekarang telah diambil. Setelah menyempurnakan bagian itu, aku akan mencoba membuat susunan teleportasi jarak jauh untuk memastikan keamanan saat kamu melapor untuk bekerja." "Baiklah kalau begitu," Mei Gongzi berkata dengan sedikit kecewa. Tang San tersenyum dan berkata, "Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, kamu dapat mengirimiku transmisi suara jarak jauh." "Ya," Mei Gongzi mengangguk. Tang San mengucapkan selamat tinggal dan berjalan keluar dari pintu. Melihat punggungnya pergi,
keengganan di mata Mei Gongzi tiba-tiba meningkat pesat. Dia pergi. Dalam sebulan terakhir ini, dia, patriark baru, pada awalnya terburu-buru dan secara bertahap melangkah ke jalur yang benar. Kedua klan iblis rusa sekarang sangat mendukungnya karena mereka telah dipercayakan dengan tugas-tugas penting. Bahkan jika ada ketidakpuasan dalam ras monster merak, setidaknya tidak ada suara berbeda yang keluar. Sekarang, dia untuk sementara menstabilkan situasi. Namun, selama sekitar 1 bulan terakhir, hanya dia yang tahu bahwa justru karena Tang San adalah tulang punggungnya, memberikan nasihatnya, dia dapat menyelesaikan semuanya dengan sangat cepat tanpa menunda kultivasinya. Sekarang dia pergi tiba-tiba, Mei Gongzi merasa seolah-olah ada bagian dari hatinya yang hilang. Untuk sementara waktu, ada kekosongan yang tak terlukiskan. Perasaan enggan itu semakin kuat. Kenapa aku tidak mengatakan apa-apa untuk menjaganya? Kata sebuah suara dalam hatiku. Jangan tinggalkan dia, dia sedang berbisnis. Jika dia tidak siap, bagaimana dia bisa selamat dari bencana? Suara lain berkata. Namun, dia tidak di sisiku. Apa yang harus aku lakukan? Suasana hati Mei Gongzi yang awalnya baik tiba-tiba turun. Bahkan dia sendiri tidak menyadari bahwa sekarang dia tidak bisa melakukannya tanpa Tang San. Jika kamu benar-benar berpisah, kamu akan merasa sangat tidak baik. Hubungan antara keduanya sedikit rumit sekarang. Setelah bencana, beberapa hari dia menemaninya untuk pulih. Dia telah sepenuhnya menerima kenyataan bahwa Tang San dan Ashura adalah satu orang. Kemudian, setelah mengalami perubahan besar dari ras monster merak, dia menjadi sibuk, dan dia selalu berada di sisinya. Dia mempercayainya sepenuhnya dan tanpa syarat, dan dia membantunya dengan cepat menstabilkan situasi, tetapi tidak ada yang memutuskan hubungan rumit antara keduanya. Tetapi Mei Gongzi tahu betul bahwa dia tidak bisa lagi memperlakukannya sebagai saudara. Pada saat ini, dia tiba-tiba pergi, dan dia mulai khawatir tentang untung dan rugi. Setelah meninggalkan kamar Mei Gongzi, Tang San menghela nafas panjang, dia benar-benar bisa merasakan perubahan mentalitas Mei Gongzi. Sejak mewarisi posisi patriark, di satu sisi, dia sangat bergantung padanya, di sisi lain, dia tampaknya sedikit menghindarinya, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Keadaan seperti itu bukanlah yang ingin dilihat Tang San, tetapi dia juga mengerti bahwa tidak mudah bagi Mei Gongzi untuk menerima perubahan mendadak seperti itu, dan dia juga membutuhkan waktu. Karena itu, setelah membantunya meluruskan semuanya, dia memutuskan untuk pergi. Di satu sisi, dia benar-benar perlu mundur untuk meningkatkan berbagai kemampuannya dan menyesuaikan kondisinya. Di sisi lain, dia juga berharap memberinya ruang dan waktu untuk biarkan dia berpikir-pikirkan tentang seperti apa hubungan mereka dan bagaimana mereka harus akur. Sebagai seorang pria, dia seharusnya lebih proaktif, tetapi dia bertanya pada dirinya sendiri dan melakukan semua yang dia bisa. Dengan karakter Mei Gongzi, dia tidak bisa dipaksa, jadi biarkan dia tenang dan lihat bagaimana situasinya. Bagaimanapun, ada waktu, apakah itu pergi ke istana leluhur untuk melaporkan pekerjaan atau untuk mengatasi malapetaka dengan sendiri, itu adalah saat yang sangat kritis. Selama dia berhasil melampaui kesengsaraan dan mengubah kekuatan spiritualnya menjadi kesadaran ilahi dapat membentuk sistem mandiri, dan dia benar-benar dapat mengambil sebagian dari kekuatan Raja Dewa sebelumnya. Pada saat itu, bahkan jika Kaisar ingin membunuhnya, itu bukan tugas yang mudah, ini adalah perlindungan diri yang sebenarnya. Diperkirakan dua hal penyeberangan perampokan dan pembekalan harus diselesaikan bersama, dan hasilnya akan selesai dalam satu pertempuran. Begitu berhasil, itu benar-benar laut yang bisa dilompati oleh ikan, dan langitnya sangat tinggi sehingga burung itu bisa terbang. Langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan bagaimana cara kembali ke dunia asalnya. Baru-baru ini, aku telah sibuk dengan masalah Mei Gongzi, bahkan jika itu adalah kultivasi, itu terutama untuk membantunya mencerna dan menyerap keuntungan dari bencana. Tang San benar-benar membutuhkan waktu untuk memilah kemampuannya. Meninggalkan kastil leluhur klan monster merak, Tang San berteleportasi langsung melalui transformasi merak. Setelah beberapa transfer, ia kembali ke lembah emas. Setelah menyerap roh, pohon emas di lembah telah tumbuh dengan kuat. Dalam hal konsentrasi energi kehidupan, mereka mungkin termasuk yang terbaik di seluruh negeri dongeng. Gadis-gadis bernama merah telah membuat kemajuan pesat sejak mereka menggunakan relik buntut rubah. Hongyi kini telah mencapai ambang tingkat ke-9. Di bawah nutrisi energi kehidupan,
garis keturunan mereka terus dimurnikan dan ditingkatkan. Tidak ada masalah. Mereka telah bekerja keras untuk berlatih menggunakan panah berburu dewa, dan sekarang mereka dapat menggunakannya dengan mahir. Merasakan napas Tang San, Hong Yi langsung berlari keluar. Tuan. Tang San mengangguk padanya dan berkata, aku akan mundur sebentar, tepat di bawah pohon emas, jangan biarkan siapapun mendekatiku. Oke, Hong Yi buru-buru setuju, untuk beberapa alasan, dia merasa Tang San sedikit lelah. Setelah menjelaskannya, Tang San duduk sendiri di bawah pohon emas, bersandar pada batang pohon yang begitu tebal sehingga butuh banyak orang untuk memeluknya, merasakan energi kehidupan yang hangat menyehatkan tubuhnya, secara bertahap memasuki keadaan meditasi. Selama periode waktu ini, dia memang sedikit lelah. Membantu Mei Gongzi untuk selamat dari bencana sebenarnya melukai asalnya. Meskipun dia pulih dengan transformasi Jin Meng yang kuat, dia tidak kembali ke kondisi terbaiknya. Belakangan, dia selalu sibuk dengan masalah Mei Gongzi, meskipun tidak ada masalah dengan tubuhnya, dia memang sedikit lelah secara mental. Dia segera memasuki meditasi mendalam, dan segera mencapai keadaan melupakan hal-hal di dunia luar. Pada saat Tang San bangun dari meditasinya, hari sudah gelap, dan hanya pohon emas yang memancarkan lingkaran cahaya keemasan samar, memberikan sedikit cahaya untuk lembah. Dalam meditasi yang dalam ini, dia benar-benar merilekskan dirinya sendiri, yang membuatnya merasa segar kembali, lelah karena kelelahan, dan sangat nyaman. Jejak garis keturunan utama dalam tubuh sangat damai di posisi masing-masing. Perubahan Jin Meng masih seperti matahari kecil di Dantian, bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, tetapi napasnya tampaknya menutupi napas garis keturunan lainnya. Selain itu, dipengaruhi oleh nafasnya, tanda garis keturunan lainnya telah berevolusi. Setelah transformasi Jin Meng, ada Lingki Tianyan, transformasi Merak, transformasi Liger, transformasi Penglong, transformasi waktu, transformasi kristal, dan kaisar perak biru. Permukaan kaisar perak biru dikelilingi oleh pusaran yin dan yang baru-baru ini, kaisar perak biru tampaknya telah sepenuhnya digabungkan dengan pusaran yin dan yang. 8 dari 9 posisi bermerek garis keturunan telah dipasang. Kecuali kaisar perak biru, branding garis keturunan lainnya pada dasarnya telah mencapai tingkat urutan ke-9 atau puncak urutan ke-9. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.